Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Bintang di Fitra. NIM saya 20 2117 10 10 10 89. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review, yaitu Effect of Microwave Pre-cooking and Freeze Drying on the Quality of the Germinated brown rice. Di sini saya langsung menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada beras merah, air kran, larutan hipoklorit 0,1%, larutan kalsium hidroksida, supernatan, larutan asam klorida, larutan yodium, asam klorida, larutan asam sulfosalisilat, larutan buffer sitrat, inkubator, gelas kimia, microwave, cawan Petri, vakum, mohon maaf, oven vakum, sentrifugasi, texture analyzer, and rapid visco analyzer. Selanjutnya yaitu metodologi yang menjelaskan tentang persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, yaitu persiapan beras merah. Persiapan beras merah yang dilakukan yang pertama yaitu pembersihan kotoran, lalu pembilasan dengan penambahan larutan natrium hipoklorit, yang ketiga disinfeksi 15 menit, yang keempat pembilasan beras merah, yang kelima rendam beras merah pada gelas kimia ditambah 1,5 kali volume air, terus terakhir diinkubasi dalam wadah selama 13 jam. Em, Metode yang digunakan yang pertama yaitu menentukan indeks. Penentuan indeks ini yang dicari yaitu derajat gelatanisasi, yang kedua tingkat dehidrasi, dan yang terakhir evaluasi sensori. Lalu mencari kualitas gizi beras merah. Yang pertama yang dicari yaitu nutrisi dasar, yang selanjutnya bahan aktif biologis utama. Selanjutnya yang dicari yaitu texture analyzer, selanjutnya sifat kelekatan, lalu pengamatan mikroskopik elektron atau SEM, selanjutnya analisis senyawa rasa beras merah, dan yang terakhir analisis statistik. Kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama 3.1 yaitu pengaruh kondisi pemanasan mikrowave pada beras merah berkecambah. Bisa dilihat pada figure 1. Di sini hasil hasil penelitian, yaitu bisa dijelaskan yaitu rendahnya rasio padatan kecairan pada beras merah mengakibatkan gelatanisasi yang terbatas karena lapisan aleuron menghambat penyerapan air oleh butiran pati yang belum terhidrasi, menyebabkan pematangan cepat pada suhu tinggi. Ketika perbandingan bahan dan cairan adalah 1:1 M/V, fenomena pinggang pecah tidak terjadi dan nilai sensorik nasi terus meningkat, mengindikasi rekomendasi penggunaan perbandingan cairan tersebut pada pemasakan dengan microwave. Daya microwave yang digunakan yaitu 600 watt, dianggap ideal untuk menjaga kualitas sensori dan derajat gelatanisasi pada beras merah pada percobaan selanjutnya. Diperlukan waktu microwave 7 menit untuk mencapai tingkat gelatanisasi yang optimal tanpa mengorbankan kualitas sensorik pada beras merah. Selanjutnya, pengaruh kondisi pengeringan beku vakum pada beras merah. Bisa dilihat pada layar berikut termasuk figure 2. Jelaskan 15 gram bahan pengisi adalah jumlah terbaik dan hasil ini diterapkan pada percobaan faktor pengaruh lainnya karena peningkatan ketebalan pengisian
ketebalan isian mencegah air keluar, sehingga perpanjangan proses pengeringan dan mengubah dampak pengeringan beras merah. Metode pre-freezing terbaik adalah 18 jam, karena besar kecilnya kristal es yang terbentuk berpengaruh terhadap rehidrasi produk setelah pengeringan. Seiring dengan bertambahnya waktu pengeringan, beras merah menjadi lebih kering sepenuhnya. Semakin banyak struktur berpori yang terbentuk di permukaan, yang lebih kondusif untuk penyerapan air, sehingga terjadi peningkatan terhadap bertahap pada laju rehidrasi beras merah atau beras coklat. Selanjutnya, pengaruh pengolahan terhadap kualitas gizi beras merah. Tentunya sangat penting hal ini disampaikan karena apa sih pengaruhnya pengolahan terhadap kualitas gizi beras merah? Yang pertama, pada nutrisi. Setelah pemasakan awal dan pengeringan beku, kadar air beras merah kecambah menurun secara signifikan. Kandungan pati meningkat sekitar 2,10%, kadar lemaknya mengalami penurunan sebesar 31,71%, kandungan proteinnya meningkat sekitar 8,60%. Selanjutnya, bahan aktif biologis. Selama perkecambahan, beras merah protease alami, dekarboksilase glutamat, dan enzim lainnya diaktifkan untuk menghasilkan GABA dan komponen bioaktif bermanfaat lainnya. Kandungan flavonoid pada TBR mengalami peningkatan sekitar 76,24%. Selain itu, ditentukan bahwa kandungan total fenol pada beras merah yang diolah tidak meningkat banyak. Hal ini mungkin karena beras merah memiliki jumlah total fenol yang jauh lebih besar. Selanjutnya, tekstur analyzer. Perbedaan tekstur antara UBR dan TBR disebabkan karena sampel TBR yang diperoleh dari pengeringan beku memiliki struktur yang lebih berpori, sehingga menyebabkan lemahnya struktur nasi setelah rehidrasi. Kekerasan beras bertambah Kekerasan beras merah berkurang sekitar 54,78% setelah perlakuan. Seperti ditunjukkan pada tabel sebelumnya, tabel 2, hal ini disebabkan oleh tingginya karbohidrat beras merah. Selanjutnya, sifat menempel atau sifat kerekatan. Temuan RVA menunjukkan bahwa tepung beras merah yang telah diolah mempunyai tingkat edibilitas dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan tepung beras merah yang belum diolah. Selanjutnya, struktur mikro. Struktur mikro apa saja sih yang dilihat? Yaitu yang pertama, struktur permukaan butir beras merah. Permukaan TBR memiliki struktur yang longgar dan berpori. Ketika beras merah direndam dan dikecambahkan dalam waktu yang lama, struktur lapisan permukaan dedak menjadi lebih lembut. Memanfaatkan microwave pre-cooking dan pengeringan beku vakum, makanan ini disiapkan. Yang selanjutnya, pengamatan struktur mikro tepung beras merah. Setelah perkecambahan, pemasakan awal dengan microwave dan pengeringan beku vakum, tepung beras merah tergeletinisasi memiliki permukaan yang lebih halus dan jarak antara butiran lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa TBR lebih mudah digeletanisasi. Selanjutnya, senyawa flavor penting dalam UBR dan TBR. Karena kurangnya aktivitas bau, alkanat yang terdeteksi tidak disertakan. UBR memiliki total 14 bahan kimia, termasuk 4 aldehida, 5 alkohol, 2 terpen, dan 2 keton. 5 aldehida, 5 alkohol, 3 terpen, 2 ester, 2 hidrokarbon aromatik, dan 2 keton ditemukan di TBR. Senyawa volatil dalam beras merah mengalami perubahan selama proses pengolahan karena perkecambahan dan aktivitas enzim yang terbagi dalam
jenis aldehida, alkohol, ester, keton, dan hidrokarbon. Meski TBR mencakup etil asetat dan butil asetat, konsentrasinya tidak begitu signifikan. Ester beras merah dihasilkan dari asam lemak kadar rendah yang menghadirkan rasa buah khas dengan konsentrasi yang sangat rendah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, penelitian ini fokus pada memahami efek pemasakan, pembekuan, dan pengeringan beras merah kecambah dengan microwave, serta faktor-faktor seperti waktu pembekuan, kandungan bahan pengisi, rasio padat cair, daya, dan waktu pemanasan pada rehidrasi, geletanisasi, dan kualitas sensoris. Proses pemasakan awal dan pengeringan setelah perkecambahan mampu meningkatkan kualitas nutrisi, mengubah struktur butiran, meningkatkan fluiditas air, serta kualitas pemasakan beras merah. Enzim yang aktif setelah perkecambahan mengubah makromolekul menjadi prekursor senyawa rasa yang mudah menguap, meningkatkan rasa setelah pemasakan microwave dan pengeringan beku. Studi ini menawarkan ide dan pendekatan baru untuk meningkatkan konsumsi beras merah dengan peningkatan kualitasnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas em, perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.